Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bewini Januarni, semester 7B. Di sini saya akan menyampaikan tentang sequencing DNA. Yang pertama, pengertian sequencing DNA. Sequencing adalah penentuan urutan basa DNA dalam segmen molekul DNA yang relatif pendek, yang memungkinkan untuk dapat mengetahui kode genetik dari molekul DNA. Sekuensi DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Teknik sequencing DNA mulai dikembangkan pada tahun 1970-an dan telah menjadi hal rutin dalam penelitian biologi molekuler pada dekade berikutnya berkat dua metode yang dikembangkan secara independen namun hampir bersamaan oleh tim Walter Gilbert di Amerika Serikat dan Frederick Sanger di Inggris, sehingga kedua ilmuwan tersebut mendapatkan penghargaan Nobel Kimia pada tahun 1980. Selanjutnya, prinsip kerja atau teknik laboratorium. DNA sequencing menggunakan metode PCR sebagai pijakannya. DNA yang akan ditentukan urutan basa ACGT-nya dijadikan sebagai cetakan atau template untuk kemudian diamplifikasi menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Namun ada penambahan beberapa reaksi tertentu. Proses ini dinamakan dengan cycle sequencing. Pada akhir cycle sequencing yang dihasilkan adalah fragmen-fragmen DNA dengan panjang bervariasi. Jika fragmen-fragmen tersebut dipisahkan dengan elektroforesis, maka akan terpisah-pisah dengan jarak antar fragmennya satu basa. Prinsip kerja dari sequencing DNA. Yang pertama, prepasi sampel. Sampel yang akan disekuen dapat berasal dari hasil klon atau hasil PCR. Yang kedua, cycle sequencing. Cycle sequencing proses pelabelan DNA dengan ddNTP yang telah dilabel dengan difluorescence dengan mesin PCR. Bahan yang dibutuhkan berupa master mix PCR biasa ditambah dengan ddNTP yang berfungsi sebagai terminator sehingga rantai DNA tidak terpolimerasi pada ujung 3-OH. Yang ketiga, purifikasi. Purifikasi lanjutan diperlukan jika DNA template yang digunakan merupakan hasil PCR. Purifikasi ini bertujuan untuk memberikan DNA template dari sisa-sisa reaksi PCR. Selanjutnya, denaturasi. Denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 2 menit. Denaturasi berfungsi memisahkan double strand DNA menjadi utas tunggal yang merupakan syarat DNA template. Dan yang terakhir, run atau elektroforesis di dalam sequencer. Elektroforesis dalam sequencer pada prinsipnya terdiri atas 4 tahap, yaitu injeksi primer pada kapiler sebagai media untuk migrasi DNA, pengambilan sampel DNA yang telah dilabel dari ujung kapiler lainnya, migrasi seperti prinsip elektroforesis biasa, penembakan fragmen-fragmen DNA yang telah dilabel oleh laser, dan detektor menangkap pancaran dari masing-masing intensitas yang selanjutnya diolah dalam komputer dan disajikan dalam kromatogram. Selanjutnya, aplikasi atau manfaat sequencing DNA.
Sequencing DNA memungkinkan para ilmuwan untuk menentukan urutan genom. Ketika genom manusia di-sequencing kembali pada tahun 2001, banyak kontradiksi yang bermunculan pada saat ini. Pada saat ini kita bisa melihat dampaknya terhadap penelitian medis dan farmasi. Adapun manfaat dari sequencing DNA, yang pertama dalam bidang forensik, digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kriminal dengan mencari bukti pada TKP berupa sampel rambut, kuku, kulit, ataupun darah. Yang kedua, pada bidang kedokteran, digunakan untuk mendeteksi gen yang terkait dengan beberapa faktor keturunan atau penyakit yang diperoleh. Yang ketiga, pada bidang pertanian, digunakan untuk meningkatkan hasil produktivitas dan nilai nutrisi tanaman pangan. Dan yang terakhir, pada bidang taksonomi, salah satu kegiatan di bidang taksonomi adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, penggunaan karakter morfologi sebagai satu-satunya alat untuk mengelompokkan makhluk hidup. Sekian penjelasan saya tentang sequencing DNA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.